Video ini dipersembahkan oleh Hijrah Muda Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan berpikir, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mendapat ikhtiar bisa jumpa dengan Kiai Haji Mas Eko dulu. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al-Hakiki Sidoarjo Surabaya. Kita coba memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk mendapatkan penjelasan dari beliau seputar pondok pesantren, di mana kiprahnya menjadi benteng pertahanan umat Islam dari pemikiran-pemikiran yang rusak yang datang dari musuh-musuh Islam. Pak Yai, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di negara kita ini pesantren sudah ada sebelum Belanda, dan pesantren merupakan satu pertahanan dari serangan akidah-akidah yang menyesatkan dan serangan dari penjajah-penjajah yang ingin merebut apa yang telah kita miliki. Jadi tempatnya di pesantren. Oleh karena itu pesantren adalah pendidikan yang tertua di Indonesia ini. Seperti beberapa pesantren yang tua-tua ya, kayak Sidoarjo, Tresmo itu, kayak Sidogiri. Jadi di masa Sunan Ampel itu sudah ada pesantren, di masa Giri sudah ada pesantren. Karena pendidikan pesantren itu tidak hanya mengajarkan ilmu saja, tapi mengajarkan adab, tata krama, sopan santun, etika, belajar mandiri, belajar bisa mengurus diri sendiri. Itu pesantren. Jadi tidak ada pendidikan manapun yang seperti pesantren. Makanya pesantren tempo dulu itu alumninya all round, serba bisa. Masak bisa, cuci piring bisa, bahkan mengobati orang bisa. Itu pesantren. Kalau nggak urusan ilmu agama jangan ditanya. Itu pesantren. Sehingga sangat beruntung sekali dulu itu ketika ada anak perempuan dinikahi oleh anak santri. Karena pekerjaan rumah bisa teratasi, urusan ibadah insya Allah ahlinya, ilmu agama sudah merupakan kebiasaan sehari-hari, kedekatan kepada Allah luar biasa dengan aurat-auratnya, sehingga orang-orang pesantren itu tidak mudah digoyang oleh kepentingan apapun. Makanya definisi santri, siapa itu santri? Bisyahidi halihi, berdasarkan kenyataan realita yang ada, adalah seseorang yang berpegangan terhadap Al-Quran dan Al-Hadis, tidak mudah terpengaruh, wala yamilu yumnatan wala yusratan. Itu santri. Nah, sekarang keberadaan santri itu sudah banyak berubah. Yang mungkin sudah waktunya berubah memang. Sekarang anak-anak santri itu jarang yang bisa masak, karena memang rata-rata pesantren sekarang tidak boleh masak. Rata-rata pakai catering, tidak bisa cuci-cuci karena memang sudah pakai laundry. Kualitas ngajinya juga tidak seperti dulu, karena orang-orang sekarang itu cenderung yang penting cepat. Kalau dulu tidak, karena syarat orang mencari ilmu agama, mempelajari ilmu agama itu harus ditepati. Ala tanalul ilma illa bisitatin. Ada enam syarat yang harus ditepati. Dakain, punya kemampuan akal, wahirsin, punya kesemangatan, wabilwadin, punya bekal, wa irsyadi, ustadin, ada yang mengarahkan, watuliz zamani, harus masanya lama. Ya, makanya santri dulu itu ada yang sampai 20 tahun, ya kan? Ada yang santri itu sampai mati jadi santri. Memang udah dunianya. Dunia. Itu santri. Makanya beberapa orang-orang yang tidak suka dengan Islam, yang pertama kali diserang di Nusantara ini adalah santri. Dimasuki paham-paham liberal, paham-paham
sekuler. Sehingga kalau santrinya sudah berubah, pemahamannya sudah berubah, ya kan, pola pikirnya sudah berubah, udah pertahanan Islam di negeri kita koyak dan tidak ada kekuatan lagi. Karena santri itu pola pikirnya beda dengan orang-orang umum, ya. Dia kedekatannya kepada Allah luar biasa. Kedekatannya kepada Allah luar biasa. Jadi tujuannya bukan hanya sekedar pandai gitu, tapi lebih diutamakan keberkahan. Nah, sekarang kan banyak orang pondok tidak memandang dari sisi keberkahan, sehingga kalau kita cari pondok itu dilihat dari sisi programnya seperti apa. Tapi dulu enggak, kualitas kiainya. Kualitas kiainya. Kalau kiainya itu orangnya zuhud, orangnya tidak dekat dengan pemerintah itu. Karena orang-orang dulu mengatakan uang dari pemerintah itu ya paling tidak itu syubhat gitu. Ulama-ulama dulu begitu. Nah, oleh karena itu santri-santri dulu itu luar biasa. Itu luar biasa. Sedikit sejarah tentang pondok tertua ya, namanya Dreksmo, Surabaya itu. Pendirinya adalah Sayyid Ali Akbar. Beliau putra dari Sayyid Sulaiman. Dan Sayyid Sulaiman itu putra dari Sayyid Abdurrahman. Setelah Giri Kedaton dan setelah Ampel Denta, maka pesantren diteruskan generasi berikutnya oleh Sayyid Sulaiman, ya kan? Sayyid Sulaiman dengan didirikannya dua pesantren. Yang pertama pesantren Sidogiri di Pasuruan, yang kedua putranya ditugaskan untuk mendirikan pesantren di Sidosermo, Indrosma itu, namanya Sayyid Ali Akbar. Dan guru Sayyid Ali Akbar ini memiliki 5 santri yang luar biasa, cikal bakal pondok pesantren seluruh Indonesia. Salah satunya Kiai Hasan Besari, ya kan, yang di Ponorogo itu di Jetis. Beliau itu luar biasa. Gurunya Pangeran Diponegoro, gurunya Ronggo Warsito. Kemudian generasi berikutnya Ki Abdul Qohar, punya murid namanya Mbah Soleh Darat Semarang, gurunya Raden Ajeng Kartini. Begitu orang luar biasa. Saya teringat salah satu guru saya itu luar biasa orangnya. Saking zuhudnya, ini kita bicara kiai zuhud sekarang yang sudah hampir punah. Guru saya namanya Kiai Hasan itu luar biasa. Kalau berjabatan dengan santrinya, kemudian santrinya cium tangan, dia tidak mau. Apa kata beliau? Saya takut hati saya belum siap. Kalau tangan saya kamu cium, saya khawatir saya merasa lebih baik daripada kamu. Ada nggak orang seperti itu sekarang? Kalau orang alumni datang atau santri-santrinya datang kasih hadiah uang, dia bilang jangan dikasihkan saya, kasihkan yang lebih membutuhkan. Sampai-sampai rumahnya itu di pintunya kayak itu ada lubang, itu ditutupi sama seng. Salah satu santri tanya, kenapa ya kok ditutupi seng? Iya, orang-orang itu biasanya kasih uang lewat situ. Kasih uang lewat situ, tidak mau saya ditutup. Sampai segitunya orang. Saking hati-hatinya. Kalau sekarang kan enggak, itu udah dimasuki. Makanya sekarang cari santri yang doanya itu manjur, kesulitan. Karena apa? Faktor makan, ya kan? Perubahan seseorang itu dikarenakan 3 faktor. Yang pertama lingkungan. Kenapa lingkungan? Karena bagaimanapun manusia diciptakan dari tanah, dan tanah itu karakternya mudah terpengaruh oleh lingkungan. Ketika tanah berada tempat kering, maka tanah itu berubah kering. Di tempat basah berubah menjadi basah. Itu perubahan manusia pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan. Makanya orang merokok itu bisa nikmat bukan karena rokoknya, tapi karena kebiasaannya. Yang ketiga ini faktor inti, makanan.
makanan. Makanya bagi Nabi bersabda, "Manabatalahu min haram fannaru Allah." Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari perkara haram, dia lebih pantas masuk ke dalam api. Al-Habib Abdullah bin Tahir Ba'alawi beliau mengatakan, "Man akalal halal atau ajawar sama." Barang siapa yang makan barang halal, mau tidak mau dia pasti akan menjalankan ibadah dengan baik. Wa man akalal haram, barang siapa yang makan barang haram, asal jawar sama pasti mudah untuk melakukan kemaksiatan. Dan itu sekarang tidak sebegitu diperhatikan masalah makan. Dan orang dulu itu ketika belajar mengaji tidak mencari kedudukan, ya, tidak mencari kedudukan, tidak ingin S1, S2, S3. Yang dia inginkan kemanfaatan ilmu yang dia dapat, ya, kemanfaatan ilmu yang dia dapat. Karena pada hakikatnya amal ilmu illa bil amal. Tidak akan dikatakan orang itu berilmu kecuali dia bisa mengamalkan ilmu. Lah mengamalkan ilmu itu apa? Wal amalu tarkul ajilil ajil. Mengamalkan ilmu agama itu lebih mementingkan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Sudah selesai. Ya baik, kalau berpikir tadi kita sudah dapat banyak sekali dari Kiai Mas Saiful. Namun barangkali ada satu hal yang ingin kami stressing lagi. Apa itu hakikat santri? Tadi kita menyampaikan santri adalah mereka yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah dan tidak mudah terpengaruh. Nah ini yang kemudian menjadi rahasia kenapa dulu pesantren menjadi benteng pertahanan umat Islam dari pemikiran-pemikiran manusia. Ya, masalahnya hari ini perlu kembali direvitalisasi barangkali ya, agar pesantren tetap sebagaimana kiprahnya menjaga umat, menjaga masyarakat dari gempuran pemikiran-pemikiran yang bertebaran di masyarakat. Demikian, saksikan terus di kesempatan yang lain. Kita akan jumpa lagi dengan tempat-tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.